Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Nur Rahmadewi dari kelas 2018A, NIM 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang evaluasi pendidikan di SMA Negeri 1 Manyar, yaitu SMA saya dahulu. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui dahulu bagaimana definisi evaluasi pendidikan tersebut. Nah, evaluasi pendidikan adalah kegiatan untuk mengidentifikasi berhasil atau tidaknya suatu program yang telah direncanakan di suatu sekolah. Nah, sebuah sekolah itu pasti memiliki kurikulum yang biasanya mengikuti aturan pemerintah. Nah, setelah proses belajar mengajar selama 1 semester gitu dilakukan, maka pada akhirnya akan dilaksanakan sebuah evaluasi yang kalau kita semua tahu biasanya berbentuk UTS, UAS, UN begitu. Nah, evaluasi ini juga nantinya akan mempengaruhi penentuan penilaian. Nah, kita perlu mengetahui dahulu juga perbedaan evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Karena keempat hal ini seringkali disamakan, padahal memiliki perbedaan. Nah, yang pertama, ini evaluasi seperti yang tadi ya, yaitu merupakan kegiatan mengidentifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum. Nah, lalu penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa. Lalu yang ketiga adalah pengukuran atau measurement, adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seorang siswa telah mencapai karakteristik tertentu. Ini yang sering kali kita ketahui kalau di SD, SMP, SMA itu nilainya 70, 75, 80, 85, sampai 100. Nah, kalau di dunia perkuliahan itu biasanya berbentuk huruf. Jadi C, C+, B, B+, sampai A. Lalu yang terakhir ini adalah tes. Tes adalah cara penilaian yang dirancang dan dilaksanakan kepada siswa pada waktu dan tempat tertentu, serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi tes ini yang bisa dilakukan misalnya di akhir pelajaran gitu ya. Nah, berikut kita memasuki pelaksanaan evaluasi pendidikan di SMA Negeri 1 Manyar Gresik. Jenis-jenis tes menurut kegunaannya dahulu. Nah, tes diagnostik yaitu tes yang mengidentifikasi kelemahan dan dalam siswa belajar. Nah, biasanya tes diagnostik ini waktunya fleksibel ya atau dilakukan saat pelajaran berlangsung. Tapi guru itu menampilkan kreativitasnya bagaimana beliau dapat mengetes seorang siswa itu berhasil atau tidak memahami materi yang telah ia sampaikan. Lalu tes formatif, yaitu tes untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa setelah mengikuti program. Ini hampir sama dengan tes diagnostik. Lalu yang tes ketiga ini yaitu tes sumatif. Nah, ini tes yang paling sering digunakan oleh banyak sekolah di Indonesia termasuk di SMA Negeri 1 Manyar Gresik. Tes sumatif yaitu tes yang dilakukan setelah berakhirnya program. Tes ini paling sering digunakan pada kegiatan evaluasi di SMA Negeri 1 Manyar Gresik. Nah, tes sumatif ini yang kita ketahui seperti UTS, UAS, UN, dan ujian sekolah. Nah, bukan berarti tes diagnostik dan formatif ini tidak pernah dilakukan. Pernah dilakukan, namun siswa yang dites cenderung tidak mengetahui bahwa mereka sedang dites oleh gurunya. Karena guru biasanya melakukan tes tersebut tanpa disadari siswa dan mengalir begitu saja bersama dengan pelajaran yang sedang disampaikan. Nah, ini jenis-jenis tes yang digunakan di SMAN 1 Manyar yang saya beri warna merah begitu ya. Nah, ini jenis-jenisnya dulu ya. Tes profisiensi dan tes prestasi. Tes profisiensi adalah sifatnya lebih luas karena tidak tergantung pada suatu intervensi secara eksklusif. Nah, tes ini biasanya diperuntukkan bagi sekolah yang
memiliki program tertentu yang bertujuan untuk memfokuskan siswa-siswanya ke profesi-profesi tertentu. Biasanya mereka melakukan tes profisiensi. Nah, tes prestasi ini yang sering umum dipakai, yaitu berkaitan dengan intervensi tertentu seperti silabus dan tujuan belajar. Ini biasanya menurut pada pemerintah ya. Jadinya memiliki silabus tertentu dan tujuan belajar tertentu, sehingga fokus gitu tesnya. Lalu tes terstandar, menggunakan prosedur yang baku dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Dan tidak terstandar yaitu tes yang disusun secara informal tanpa menguji validitas dan reliabilitasnya. Tes terstandar ini sering digunakan SMN 1 Manyar. Jadi dalam tes tersebut terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh guru. Nah, tes power, yaitu tes administrasi tes yang dilakukan dengan waktu yang lama karena bertujuan untuk mengukur kemampuan problem solving, biasanya tingkat kesulitan tinggi. Dan tes speed bertujuan mengukur kecepatan dan ketangkasan dalam problem solving. Nah, kedua tes ini jarang dilakukan karena SMN 1 Manyar sendiri jarang melakukan kegiatan seperti lomba cerdas cermat atau olimpiade pada siswa-siswanya. Lalu tes tipikal, skor dimaknai berbeda-beda karena ketepatan tergantung pada kejujuran subjek. Nah, tes maksimal ini yang digunakan SMA 1 Manyar. Skor dimaknai dengan benar atau salah, dan ketepatan diukur oleh kesiapan subjek dan stimulus. Jadi, guru memberikan penilaian secara objektif, jadinya dilihat jawab siswa ini benar atau tidak sesuai dengan materi yang selama ini telah diajarkan. Lalu tes proyektif, subjek disajikan rangsangan yang ambigu, kemudian tester menyimpulkan motif dan emosi berdasarkan tanggapan subjek. Dan tes non-proyektif, tes disajikan dengan stimulus yang cukup jelas. Ini jarang dipakai oleh SMA Negeri 1 Manyar. Lalu tes yang terakhir yaitu tes kelompok dan individu. Tes kelompok ini biasanya digunakan untuk mata pelajaran yang membutuhkan team working. Jadinya guru membentuk siswa ke dalam kelompok-kelompok tertentu sehingga dapat melihat bagaimana siswa tersebut berinteraksi dan menyelesaikan tugas kelompok bersama. Dan tes individu ini semua pelajaran mendapatkan tugas individu. Jadi untuk mengukur bagaimana setiap individu itu mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan benar. Nah, berikut hambatan evaluasi pendidikan di SMA Negeri 1 Manyar yang saya simpulkan ya. Jadi yang pertama itu perilaku menyontek siswa. Nah, perilaku menyontek ini kan hampir sudah menjadi budaya di Indonesia karena dianggap sebagai hal yang wajar. Perilaku menyontek ini dapat menyebabkan hambatan evaluasi pendidikan karena ketika seseorang siswa menyontek, guru tidak mengetahui apakah siswa tersebut benar-benar memahami materi yang telah diberikan atau belum, karena merupakan perilaku yang curang dan menyontek pekerjaan atau jawaban teman yang lainnya. Lalu yang kedua adalah kurangnya pengawasan saat ujian berlangsung. Nah, kurangnya pengawasan saat ujian berlangsung ini dapat juga menghambat evaluasi pendidikan karena dapat merupakan suatu faktor pendorong untuk siswa menyontek. Dan yang ketiga adalah pengulangan soal ujian. Nah, soal ujian yang telah diberikan di tahun sebelumnya terkadang muncul lagi di ujian di tahun setelahnya. Nah, hal ini dapat menyebabkan siswa mengetahui terlebih dahulu kebocoran kunci jawaban sehingga siswa sudah mengetahui jawaban sebelum ia mencoba menjawab soal tersebut. Jadi soal tersebut tidak dipikirkan dengan matang oleh siswa. Saran saya untuk proses evaluasi pendidikan di SMA Negeri 1 Manyar yaitu siswa harus dibekali nasihat bahwa harus menghargai proses untuk mendapatkan nilai yang bagus, sehingga perlahan-lahan dapat
mengurangi perilaku menyonteknya, karena menyontek ini merupakan masalah yang dari dulu belum pernah terselesaikan ya, meskipun sudah diberi sanksi dan hukuman yang tegas gitu. Kemudian juga pengulangan soal ujian ini perlu diminimalisir. Diusahakan bahwa setiap tahun itu soal ujian berkembang dan bervariasi, sehingga siswa juga terus belajar dan tidak hanya mengandalkan kunci jawaban yang telah tersedia. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.